Halo YouTube, di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan review sepatu roda dari Powerslide. Halo guys, selamat datang di channel saya, Ari AWP Channel. Di channel ini saya banyak membahas informasi seputar sepatu roda. Apabila teman-teman tertarik dengan topik-topik seputar sepatu roda, langsung subscribe saja ya guys. Bakalan banyak video-video yang bakal saya posting dalam waktu ke depan. Nah, di video kali ini kita akan membahas sepatu roda yang sudah lama nih saya tunggu-tunggu. Akhirnya datang juga. Ini dia sepatu rodanya, sepatu roda Powerslide Next Core Black 100. Nah, seperti apa bentuk sepatu rodanya, langsung saja kita lakukan unboxingnya. Nah, di dalamnya terdapat satu pasang sepatu dan dibungkus kantong kain seperti ini ya. Nah, ini satu lagi. Lalu dapat buku petunjuk. Nah, buku petunjuk. Lalu dapat satu kantong kecil lagi, isinya itu kunci sama baut spare ya. Ini cukup banyak baut-bautnya. Ini sepertinya baut untuk strap ya, kalau dilihat dari ukurannya ini baut untuk strap. Nah, kita masukkan dulu. Nah, ini dia sepatunya. Sepatu roda ini merupakan sepatu roda 3 wheel, dia hanya memiliki 3 roda, lalu dia sudah full hard boot, lalu menggunakan 2 buah strap yang di atasnya standar ya, seperti strap kebanyakan pada sepatu roda lainnya. Lalu strap yang tengah ini menggunakan sejenis spider strap, walaupun mungkin modelnya sedikit berbeda dari yang biasa kita lihat, tapi sistemnya lebih kurang sama. Kita dongkrak buat mengeratkannya dan kita pencet apabila ingin melepasnya. Lalu untuk linernya dia menggunakan liner yang dia sebut dengan liner MyFit. Nah, artinya liner MyFit ini dia akan membentuk sesuai dengan bentuk kaki kita apabila kita gunakan untuk beberapa saat di awal. Jadi setelah beberapa saat kita pakai, linernya akan otomatis membentuk kaki kita. Jadi dia bakal pas di kaki kita, karena dia akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk kaki kita. Untuk ukurannya di sini berukuran 40 sampai 41. Jadi artinya dia memiliki 2 ukuran ya. Jadi bisa buat ukuran kaki 40, bisa juga dengan ukuran 41, di mana dia akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk kaki kita. Jadi kalau kaki kita 40, dia akan menyesuaikan dengan bentuk kaki 40. Kalau kaki kita 41, dia bakal menyesuaikan ke bentuk kaki 41. Jadi mungkin kalau pakai liner ini pada awalnya mungkin kurang nyaman ya, karena dia masih menyesuaikan dengan kaki kita, tapi begitu sudah menyesuaikan dengan kaki kita maka bakal terasa nyaman. Jadi Powerslide ini memiliki situs resmi ya, teman-teman bisa browsing di sana melihat tipe-tipe yang ada. Berbeda dengan kebanyakan sepatu roda lainnya, apalagi yang di bawah 1 juta ya, itu biasanya nggak ada situs resminya. Tapi kalau ini dia sudah brand resmi, jadi ada situs resminya, teman-teman bisa browsing tipenya dan bisa lihat spesifikasi sepatu rodanya di sana. Nah, lanjut. Untuk di bagian frame, nah disinilah yang membedakan sepatu roda Powerslide dengan sepatu roda kebanyakan lainnya ya. Kalau misalkan sepatu roda lain itu dia hanya memiliki 2 baut frame, seperti yang, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, sepatu roda yang ini dia hanya memiliki 2 baut frame di bagian sini, bagian depan dan bagian bawah tumit. Hanya ada 2 ya di tengah-tengah. Nah sementara kalau sepatu roda Powerslide ini dia menggunakan sistem yang dia sebut dengan nama sistem Trinity. Jadi Trinity itu artinya dia menggunakan 3 baut. Dimana baut yang di bawah tumit ini 1 di tengah, sementara baut yang di bagian depan ini ada 2 ya. 1 kiri dan 1 kanan. Nah, apa tujuannya dia menggunakan 2 baut seperti ini? Nah, tujuannya adalah agar frame-nya ini bisa lebih mepet lagi ke sepatunya. Jadi posisinya lebih dekat sehingga bisa membuat sepatu roda ini posisinya menjadi lebih rendah. Karena pas di poros tengah rodanya ini tidak terdapat baut frame ya. Kalau misalnya sepatu roda yang ini baut frame-nya bakal sejajar dengan rodanya, sehingga rodanya tidak bisa terlalu ke atas karena bakal mentok di baut frame-nya. Sementara kalau yang ini karena bautnya di kiri kanan, jadi rodanya bisa lebih mepet ke atas. Dan juga satu faktor lain, dia juga bisa lebih mundur posisi roda depannya sehingga frame-nya, jarak frame-nya bisa lebih pendek.
Nah, apa keuntungannya dengan frame yang lebih pendek ini? Frame yang lebih pendek ini bisa bikin sepatu rodanya memiliki tingkat manuver yang lebih tinggi. Namun memang kekurangannya dengan frame yang pendek ini untuk di kecepatan setinggi kurang stabil ya. Jadi karena itu banyak yang menggunakan sepatu roda 3 wheel dengan konstruksi frame pendek ini untuk bermain urban. Jadi buat bermain di perkotaan, banyak menggunakan trik-trik, banyak melakukan manuver, banyak yang menggunakan spek sepatu roda seperti ini. Dan di sini dia menggunakan wheel dengan ukuran 100 mm. Nah, berbeda dengan sepatu roda 100 mm lainnya yang menggunakan 4 roda, contohnya seperti yang satu ini. Nah, ini dia panjang framenya cukup panjang ya. Kelebihannya adalah dengan frame panjang ini dia lebih stabil, namun untuk manuver kurang bagus. Jadi ini lebih banyak digunakan untuk maraton di trek lurus dengan jarak panjang. Sementara kalau sepatu roda dengan 3 roda ini dia lebih banyak digunakan untuk goes santai, di mana kita memerlukan tingkat manuver yang cukup tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan posisi berdirinya ya. Apabila teman-teman bandingkan, di sini bisa kita lihat kalau sepatu roda power sled ini posisinya sedikit lebih rendah daripada sepatu rollerblade Tempest 100 ini. Nah, bisa dilihat pada bagian ujung tumit ini ya. Kalau yang power sled sedikit lebih rendah daripada yang rollerblade. Di sini menggunakan roda yang sama ya. Ini sama-sama standar keduanya, dan juga panjang framenya teman-teman bisa lihat ya. Kalau yang power sled ini jauh lebih pendek daripada yang rollerblade. Nah, di sini kita juga coba bandingkan dengan sepatu roda dengan ukuran 80 mm. Ini sepatu roda Seba, tapi ini udah modif ya, karena aslinya kan ini Agre pakai roda 60. Di sini saya modif, saya ganti framenya dengan yang bisa muat roda 80. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau perbedaan tingginya nggak terlalu jauh ya, hanya berbeda sekitar 1 cm sudah saya ukur. Sementara perbedaan ukuran rodanya itu sebesar 2 cm atau 20 mm. Tapi perbedaan ketinggian sepatunya hanya sekitar 1 cm saja. Nah, jadi di situ ya perbedaan frame Trinity ini dengan frame lainnya. Jadi rodanya bisa lebih rapat lagi ke dalam dan bisa lebih nempel lagi ke bagian sepatunya. Jadi bisa lebih rendah dan lebih pendek. Nah, untuk di bagian rodanya dia menggunakan roda dari Power Slide sendiri ya. Di sini ukurannya 100 mm, lalu hardness-nya 88A. Jadi cukup keras ya. Memang ini diperuntukkan untuk urban, jadi buat bermain di aspal rodanya cukup tahan. Lalu untuk bearingnya kita langsung coba buka saja. Nah, di sini kalau dilihat hanya ada tulisan ABEX 9 ya, lalu ada sebuah logo. Logo ini merupakan logo dari merek bearing Wicked WCD. Teman-teman bisa lihat di situsnya Porsche dia cantumkan. Kalau nggak salah di labelnya juga ada dia di. Nah, ini merupakan logo dari bearingnya ya. Jadi bearingnya merek tersendiri, merek Wicked. Lalu ada label lagi. Nah, ini label dari linernya MyFit. Lalu satu lagi, nah ini label dari framenya Trinity. Nah, di sini apabila kita lihat bagian strapnya dia menggunakan baut ya. Kalau kebanyakan sepatu roda lainnya dia menggunakan paku rivet di sini, jadi nggak bisa kita buka pakai obeng. Kalau di sini dia sudah menggunakan baut, jadi bisa kita buka strapnya dengan menggunakan obeng. Di sini saya akan mencoba memodifikasinya dengan memasang strap putih ini ya. Jadi karena di sini rodanya putih, saya akan mencoba pasang strap putih ini biar sedikit matching. Nah, sudah terpasang ya warna putih. Nah, ini dia. Nah, lalu seperti apa bagian dalamnya? Kita coba buka dulu linernya. Lalu kita lihat seperti apa di bagian dalamnya. Nah, ini linernya. Di sini teman-teman bisa lihat ada logo MyFit-nya ya. Di sini. Lalu di sini juga ada. Untuk finishing linernya cukup rapi ya. Kalau sepatu roda yang harganya di bawah 1 juta tuh biasanya linernya nggak serapih ini. Kalau ini cukup rapi. Lalu untuk di hardboardnya kita coba lihat dalamnya. Nah, ada tapak ini ya. Tapak ini langsung menyatu dengan bantalan karet di bawahnya. Nah, ini. Lalu kalau di sini apabila teman-teman lihat bagian tapaknya cukup tipis ya, teman-teman bisa lihat ada lubang. Di sini bisa kita lihat rodanya dari dalam. Jadi dari sini bisa kita lihat bagaimana dekatnya bagian roda dengan bagian sepatunya. Jadi itu yang bikin sepatu roda ini menjadi lebih rendah lagi ya. Jadi yang nutupin lubang itu cuman bagian
tapak tipis ini aja. Lalu di sini bisa kita lihat kalau talinya itu lubangnya sampai ke atas ini ya. Kalau sepatu roda lain kan biasanya talinya cuma di bagian sini aja nih. Kalau yang ini dia sampai ke atas. Jadi apabila teman-teman pengen mengeratkannya itu bisa sampai ke bagian atas, cuman mungkin masangnya agak sedikit sulit ya karena berada di bagian bawah strap, jadi mungkin pasangnya agak sedikit susah. Lalu di bagian depannya sudah ada semacam pelindung ya, jadi kalau kita jatuh atau kebentur sesuatu kena ininya dulu, nggak langsung ke sepatu. Lalu untuk bagian lubang-lubang angin bisa dibilang cukup sedikit ya, cuman ada di bagian samping sini, lalu di samping sini, lalu di bagian belakang kecil-kecil. Nah, selebihnya nggak ada lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada semacam pengukur ya. Jadi ini frame-nya bisa sedikit dimajukan ataupun dimundurkan. Kalau kita lihat di bagian sini, di bagian lubang baut frame-nya ada semacam lubang panjang, jadi bisa digeser-geser frame-nya ya. Apabila teman-teman pengen dimajuin bisa dimajuin, ataupun kalau pengen dimundurin bisa dimundurin. Lalu di sini apabila teman-teman lihat ada semacam lubang baut. Kemungkinan besar ini lubang yang berfungsi buat memasang rem, karena power slide ada jual remnya secara terpisah. Saya nggak tahu apakah bisa dipasang ke sepatu roda tipe ini atau enggak, tapi kalau kita lihat di sini ada semacam lubang dan ada ulir, jadi kemungkinan ini bisa dipasang rem dan mungkin remnya juga disangkutkan ke bagian ini nantinya. Lalu di sini ada logo Next-nya, Next Core Black 100. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada angka 231. Itu artinya panjang frame-nya ya. Jadi panjang wheelbase-nya dari depan, roda depan ke roda belakang. Itu panjangnya 231 mm. Lalu di sini ada angka 100. Nah, angka 100 ini artinya 100 mm besar roda yang dipasang pada sepatu ini. Maksimal ya teman-teman, nggak bisa pasang lebih besar lagi daripada 100 mm. Kalau lebih kecil bisa 90, bisa 80. Maksimal paling besar itu 100 mm. Nah, lalu untuk di linernya sendiri ini ada semacam lubang. Ini mungkin buat tali sepatu ya. Jadi kalau kita pengen mengeratkan linernya dengan menggunakan tali itu bisa dengan melewatkan talinya ke lubang-lubang ini. Ada dua posisi ya, di atas sama di bawah. Karena kadang-kadang strapnya ini kurang bisa buat mengeratkan liner bagian atas. Saya sering banget itu masih lowong banget atau kaki kita masih bisa maju mundur karena linernya kurang erat. Nah, mungkin tali ini bisa membantu mengeratkan linernya lalu ditambah dengan strapnya. Nah, lalu bagaimana rasa menggunakan dan tingkat akurasi ukurannya, langsung saja akan kita coba pasang ya. Untuk busa agak sedikit terasa keras ya. Mungkin ini karena pengaruh baru juga, karena dia liner MyFit, jadi mungkin dia masih penyesuaian ya ke kaki kita. Jadi untuk awal-awal ini masih agak terasa keras. Nanti akan saya coba pakai dulu untuk beberapa waktu, dan nanti akan saya bikin lagi video reviewnya bagaimana setelah penggunaan sekitar 1 bulan kemudian. Oh ya, satu hal lagi yang belum saya review tadi, di sini teman-teman bisa lihat ya kalau ujung talinya dia menggunakan penutup logam. Kalau biasanya kan tali-tali yang lain itu cuman pakai lapisan plastik, kalau ini dia menggunakan logam ya. Jadi ujungnya bisa lebih awet. Untuk kenyamanannya saya belum bisa kasih penilaian sekarang ya, karena dia mungkin masih melakukan penyesuaian linernya. Masih terasa agak keras dan masih ada sedikit menekan di beberapa bagian. Dan untuk kaos kaki memang sebaiknya kita pasang kaos kaki sampai minimal segini ya. Kalau kaki kita bergesekan langsung dengan linernya agak terasa sedikit sakit dan mungkin bisa bikin lecet. Jadi sebaiknya pakai kaos kaki yang sampai di atas liner. Untuk ukuran ini cukup pas ya. Ujung-ujung jari saya itu masih ada ruang, ada sedikit ruang untuk bergerak. Jadi nggak mentok-mentok banget. Tapi untuk di bagian samping ini itu rasanya pas banget, mencengkeram banget kaki kita sama sepatunya. Tapi untuk ujung-ujung jari masih bisa bergerak, nggak mentok.
Untuk manuver frame pendek ini enak banget ya. Jadi kita mau belok-belok itu enak banget, sama seperti memakai roda yang lebih kecil rasanya. Kalau buat goes di jalan kota enak banget nih guys. Buat di jalan jelek pun karena rodanya gede, jadi kita bisa meluncur dengan enak-enak aja. Oke guys, demikian video kita kali ini. Di video yang akan datang saya akan melakukan test drive menggunakan sepatu roda ini. Akan saya tes di jalan yang bagus, di jalan yang mulus, lalu di jalan yang sedikit kasar, lalu mungkin ada juga di trotoar atau ada juga di paving block. Kita akan tes. Nah, bagi teman-teman yang pengen melihat saya test drive sepatu ini, jangan lupa di subscribe channel saya guys, dan jangan lupa juga dibunyikan loncengnya. Jadi begitu saya upload video test drive sepatu ini, teman-teman bisa langsung tahu. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa diklik like ya guys. Terima kasih.